ketemu PKI, kalau ketemu orang pakai atribut PKI, pakai logo PKI, pendukung PKI, siram bensin, bakar. Nuduh orang lain sebagai PKI, kiai ini PKI, kiai itu PKI, pejabat ini PKI, pejabat itu PKI. Ternyata gembong PKI-nya masih satu keturunan dengan mereka. Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah, ya. Begitu juga Muso, anaknya Muso ada yang bernama dulunya adalah Habib Muhammad Al-Qadri, pindah agama menjadi Habib Paulus Al-Qadri. Ini ibarat maling teriak maling ya, sadarlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sempat menyimak video Mas Heri Pras yang membahas tentang salah satu oknum Ba'alawi yang jadi PKI ya, anggota PKI. Wah, ini parah banget sih. Tentu saya penasaran dan saya coba cari fakta-fakta jejak digitalnya, ternyata memang ada teman-teman ya. Bahkan saksi hidupnya pun juga ada, itu yang ditayangkan di channelnya Mas Heri Pras. Menurut kesaksian dari bapak-bapak itu, Sofyan Barokbah ini dihabisi dengan cara ditembak dan digoreng lehernya oleh pasukan tentara pada masa itu, karena memang Sofyan Barokbah ini adalah salah satu gembong PKI ya pada masa itu. Itu tentara kita itu nimbak itu kan sini. Pasti kepala itu. Pemberi ya. Tumbang tuh cuma tentara kita itu bijak gimana. Begitu tumbang langsung dipotong. Takut bangun lagi. Iya, cepat bangun. Itu Sofyan tuh pimpinan PKI Kalimantan Barat ya? Iya. Yang pimpinan tertinggi di sini kan? Iya, yang tertinggi dicari itu kan, selama ini dicari dia itu. Itu sekitar tahun itu berjumpa gitu. 1974 kalau nggak salah tuh. Tahun 74 itu. Kalau Anda tidak percaya dengan kesaksian bapak-bapak itu, coba cari sendiri fakta jejak digitalnya. Itu ada banyak sekali di Google. Silahkan dicerna jejak digitalnya dengan hati yang bersih tanpa ada kefanatikan. Anda benar-benar akan kaget. Ini nggak bisa dibantah bahwa memang Sofyan Barokbah yang seorang Ba'alawi dulunya adalah gembong PKI. Bahkan bukan cuman Sofyan Barokbah, nama-nama gembong PKI yang populer ya, yang terkenal di Indonesia seperti Muso, DNI, itu juga diisukan sebagai orang yang berketurunan Ba'alawi. Oke, coba teman-teman simak video berikut ini ya. Iwan Nurdiansyah, komunis di Yaman Selatan, pendirinya, pengurusnya orang-orang klan Ba'alawi. Hati-hati dengan mereka kalau yang memerangi Israel dan sekutunya itu Houthi dari Yaman Utara. Nggih, jangan sampai salah, yang memerangi Israel itu suku Houthi dari Syiah Zaidiyah. Kalau zaman Yaman Selatan di Provinsi Hadramaut, mulai dari Aden sampai ke timur sampai perbatasan dengan Oman ya, itu dulu ya pernah mendirikan partai komunis Yaman. Diadopsi dulu ya mulai tahun 48 sampai 65, juga berasal dari klan-klan mereka. Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah, ya. Begitu juga Muso, anaknya Muso ada yang bernama dulunya adalah Habib Muhammad Al-Qadri, pindah agama menjadi Habib Paulus Al-Qadri. Ya, jadi ada Habib Paulus juga ya. Ya, cuman nama-nama yang populer itu ya DNI dan Muso itu ya, sebagai gembong PKI yang awalnya tuh dari Yaman Selatan. Memang kita dengarkan lagi ya di bagian ini. Kalau zaman Yaman Selatan di Provinsi Hadramaut, mulai dari Aden sampai ke timur sampai perbatasan dengan Oman ya, itu dulu ya pernah mendirikan partai komunis Yaman. Diadopsi dulu ya mulai tahun 48 sampai 65, juga berasal dari klan-klan mereka. Ya, jadi memang Yaman Selatan itu pernah menjadi pusat komunis Timur Tengah. Ternyata itu juga merembet ke negara-negara lain, salah satunya di Indonesia. Sempat pernah ada juga kelompok komunis yang ternyata kalau kita lihat ya banyak yang mengatakan komunis di Indonesia dari klan Ba'alawi itu sendiri. Oke, coba kita lihat lagi video berikut ini teman-teman ya. Dalam sejarahnya, yang namanya anggota PKI itu kan kaum buruh, kaum petani dan nelayan yang diketuai oleh para habaib, yaitu yang gembong-gembong PKI kan Yaman semua, itu habaib semua. Habaib Fahrul Barokbah, Habaib Ahmad Sofyan Barokbah, Habaib DN Al-Aidid, Habaib Musa Al-Munawar. Tidak ada gembong PKI itu dari Cina, nggak ada. Gitu, gembong PKI aja dari Yaman, habaib gitu. Jadi jangan PKI teriak PKI gitu.
Oke, itu tadi videonya ya. Kalau saya pribadi tidak berpihak kepada Cina, juga tidak berpihak kepada Yaman Selatan atau Ba'alawi itulah. Siapapun yang membawa komunis di Indonesia yang dulunya disebut dengan PKI, yang jelas mereka adalah orang-orang yang jahat karena sejarah kelamnya sudah kita ketahui semua bahwa mereka membantu kiai-kiai Nusantara. Tidak hanya para kiai, bahkan para jenderal pun juga mereka bantai. Ada 6 jenderal dan 1 perwira yang tercatat dibunuh oleh orang-orang PKI yang dikenal dengan sebutan sejarahnya G30S PKI, Gerakan 30 September PKI. Oke, kita kembali ke topik awal tadi teman-teman ya. Disclaimer dulu ya. Kembali lagi saya harus disclaimer nih bahwa saya bukan orang yang pro terhadap Cina. Artinya saya netral aja, biasa-biasa aja. Ya, saya harus disclaimer begini karena saya yakin di kolom komentar para mukibin nanti akan menggiring opini bahwa saya, Dodi Sefriadi, adalah antek Cina. Padahal ya kita di sini berusaha objektif aja berdasarkan fakta sejarah. Kita bisa lihat gembong-gembong PKI itu berasal dari mana. Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah, ya begitu juga Muso. Marga Aidid, marga Barokbah itu kan jelas klan Ba'alawi. Tetapi memang pihak Robito Alawiyah itu pernah membantah bahwa DN Aidid ini bukan berasal dari marga Ba'alawi. Tetapi coba teman-teman simak video berikut ini ya. Salah satu marga kaum Ba'alawi, Al-Aidid, pernah menghilang atau tidak berani disebutkan dan tulis di muka umum setelah peristiwa Gerakan 30 September PKI. Hal ini dikaitkan dengan pimpinan PKI yang namanya hampir mirip atau memakai nama marga Al-Aidid, yakni Dipo Nusantara Aidid. Menurut Ilham Aidid, benar adanya jika ayahnya bagian marga tersebut, yang diturunkan dari kakeknya Abdullah Aidid. Namun, Rabita Alawiyah menyangkal jika gembong PKI, DN Aidid, adalah keturunan Balawi. Percaya mana? Rabita Alawiyah atau Ilham Aidid? Nah, jadi kalian percaya yang mana? Percaya kepada Robito Alawiyah atau percaya kepada Ilham Aidid yang merupakan anak dari DN Aidid itu? Kalau perkataan dari anak DN Aidid, ya seperti ini teman-teman ya. Ini saya kutip dari rajabar.co.id. Di sini dijawab oleh anak DN Aidid yaitu Ilham Aidid yang bernama Ilham Aidid. Terkait hal ini, republika.co.id sempat berbincang dengan putra DN Aidid yaitu Ilham Aidid. Dia mengaku Aidid yang mereka sandang adalah nama marga. Jadi jelas ya, Aidid itu nama marga. Riwayat Aidid yang disampaikan Ilham pun mirip dengan kisah marga Aidid asalnya dari Yaman. Marga dari Yaman ngaku-ngaku keturunan Rasulullah, kan sudah jelas. Itu bagian dari mana? Ini saya bacain lagi. Sang kakek pun pernah berkisah pada Ilham soal nama Aidid yang mereka sandang. Kakek saya, Abdul Aidid, selalu bercerita tentang itu. Dia bilang Aidid ini tidak sembarangan, punya garis keturunan Rasulullah kalau diurut dari stambum dalam kurung silsilah, ujar Ilham. Jadi Ilham Aidid mengaku juga sebagai keturunan Rasulullah marga Yaman gitu ya. Yang mana kita tahu kalau orang Yaman yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah itu ya Ba'alawi, siapa lagi kan. Jadi selama ini teriak-teriak nuduh orang lain sebagai PKI, kiai ini PKI, kiai itu PKI, pejabat ini PKI, pejabat itu PKI. Ternyata gembong PKI-nya masih satu keturunan dengan mereka. Berarti kalau ketemu PKI, kalau ketemu orang pakai atribut PKI, pakai logo PKI, pendukung PKI, siram bensin, Ini ibarat maling teriak maling ya, sadarlah ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dalam pembahasan ini bahwa dari manapun keturunan kita, ya itu tidak menjamin bahwa kita akan menjadi suci dengan keturunan tersebut. Karena selama ini orang Ba'alawi sangat membangga-banggakan keturunannya seolah-olah paling suci ya. Ternyata yang jadi ISIS ada, yang jadi PKI ada, yang jadi Syiah juga ada ya. Di sini terlihat bahwa keturunan yang mereka banggakan tidak menjamin kesucian mereka. Kembali lagi iman dan takwa yang menjamin kemuliaan seseorang sejalan dengan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.